Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan menjelaskan hasil dari proposal skripsi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Brand Awareness terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening. Oleh anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Nanang Sutrisno, NIM 181092. Yang kedua Tasya Auroril Mawaddah, NIM 181100. Yang ketiga Sabika Anissa, NIM 181102. Dan yang terakhir Jessica Nanda Syafitri dengan NIM 181190. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Dan yang pertama adalah globalisasi juga. Dengan adanya globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, maka ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga semakin berkembang juga. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat internet adalah salah satu media yang digemari oleh masyarakat. Fasilitas yang diberikan oleh internet memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari informasi produk yang diinginkan. Berbelanja melalui online saat ini lebih digemari juga oleh masyarakat dibandingkan melalui pembelian secara langsung atau tatap muka. Hal inilah yang menyebabkan pengguna internet dan sosial media terus meningkat sehingga menjadikan persaingan bisnis di dunia maya semakin ketat. Dan yang kedua, sosial media. Saat ini, sosial media merupakan salah satu alat promosi yang sangat efektif karena dapat diakses oleh siapa saja. Sosial media menjadi bagian yang sangat penting untuk kebutuhan promosi karena dapat diakses oleh siapa saja dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang luas. Internet juga memudahkan para pelaku bisnis untuk memperluas pangsa pasarnya. Peran internet mampu membuat konsumen yang berada jauh dari lokasi tetap dapat membeli produk. Dengan adanya internet memudahkan proses promosi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengajak para konsumen untuk tertarik dalam membeli produk yang ditawarkan pada sosial media, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Menurut Abdurrahman, tahun 2004, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan minat beli. Di antaranya yaitu faktor kualitas, faktor merek, faktor kemasan, faktor harga, faktor ketersediaan barang, dan faktor acuan. Dan ketika niat untuk membeli suatu produk telah muncul, konsumen akan mencari informasi tentang produk yang akan mereka beli dan mencari pertimbangan sebelum membelinya. Konsumen akan mencari informasi produk tersebut baik melalui internet maupun dari orang lain sekitarnya. Hal ini dapat digunakan sebagai alat media pemasaran bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Perusahaan harus lebih teliti dalam memasarkan produknya agar produknya dapat bersaing dan dapat menarik perhatian konsumen agar membeli produknya. Perusahaan dapat menggunakan berbagai macam strategi seperti meningkatkan brand image produk dengan menyebarkan EWOM atau Electronic Word of Mouth positif kepada masyarakat dan memperkenalkan produknya dengan brand awareness. Perkembangan produk kecantikan saat ini begitu cepat, mengingat kecantikan seseorang adalah hal yang paling utama bagi kaum perempuan. Produk kecantikan yang beredar di Indonesia bukan hanya produk luar negeri, namun ada juga produk dalam negeri. Seperti produk something yang didistribusikan oleh PT Royal Pesona Indonesia. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2009, something berhasil menjadi salah satu brand kecantikan lokal yang banyak mencuri perhatian. Selain dibanderol dengan harga yang terjangkau, koleksi yang dirilis juga memiliki kualitas yang apik, terbukti halal dan aman dipakai sehari-hari. Maka tak heran jika beberapa produk something banyak disukai oleh beauty influencer. Something menawarkan beberapa macam produk seperti skincare, serum, make up, dan lainnya. Pada saat ini, masyarakat akan melihat bagaimana fungsi dan brand image suatu produk yang akan dibeli. Brand image adalah representasi dari keseluruhan persepsi atau keyakinan konsumen pada citra produk. Hal ini membuat konsumen menjadi bingung untuk melakukan pembelian pada produk yang serupa, sehingga konsumen menggunakan brand image sebagai acuan untuk pembelian produk yang akan dibeli. Faktor lain yang meningkatkan niat beli terhadap suatu produk adalah menyebarkan EWOM positif kepada masyarakat atau konsumen. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kepercayaan kepada konsumen atas suatu produk. Electronic Word of Mouth adalah pernyataan positif yang dibuat oleh
konsumen tentang produk atau perusahaan yang dapat diakses oleh orang banyak atau lembaga melalui internet. Informasi positif dari mulut ke mulut akan lebih diingat oleh konsumen dan juga menghasilkan citra merek yang positif. Begitu juga sebaliknya, informasi negatif tidak akan lama teringat oleh konsumen dan menimbulkan citra merek yang negatif pula. Pesan elektronik word of mouth adalah pesan yang sangat penting bagi konsumen ketika ingin mendapatkan informasi mengenai kualitas produk atau jasa dan akan menjadi referensi penting dalam proses pembuatan keputusan. Faktor lain yang meningkatkan niat membeli adalah brand awareness. Dengan meningkatkan EWOM itu tadi, yang positif tentang produk yang dipasarkan, maka produk tersebut akan lebih teringat oleh konsumen, sehingga produk tersebut memiliki brand awareness yang perlu untuk dikembangkan. Brand awareness sendiri adalah kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek hanya dengan melihat sesuatu, baik itu warna, logo, image, dan sebagainya, yang menggambarkan identitas suatu brand. Brand image didefinisikan sebagai kesan yang membawa ke benak konsumen melalui asosiasi merek yang dihasilkan oleh pengalaman konsumen dan daya ingat konsumen akan merek tersebut. Jadi berdasarkan analisis dan uraian yang dijelaskan barusan, maka dapat disimpulkan bahwa kita akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Elektronik Word of Mouth dan Brand Awareness terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah terdapat pengaruh elektronik word of mouth terhadap brand image produk something di Jember? Dan yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh terhadap brand image produk something di Jember? Yang ketiga, apakah elektronik word of mouth berpengaruh terhadap minat beli produk something di Jember? Yang keempat, apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat beli produk something di Jember? Yang kelima, apakah terdapat berpengaruh brand image terhadap minat beli produk something di Jember? Yang keenam, apakah elektronik word of mouth berpengaruh terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening? Yang ketujuh, apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, tujuan penelitian yang ingin diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh elektronik word of mouth terhadap brand image produk di Jember. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap brand image produk something di Jember. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh elektronik word of mouth terhadap minat beli produk something di Jember. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap minat beli produk something di Jember. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap minat beli produk something di Jember. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh elektronik word of mouth terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, untuk mengetahui brand awareness terhadap minat beli produk something di Jember dengan brand image sebagai variabel intervening. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang ada, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk semua pihak, khususnya pada bidang pemasaran dan organisasi yang nantinya akan meneliti masalah yang sama. Yang ketiga, sebagai sebuah referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Dan yang keempat, hasil penelitian ini digunakan sebagai tolak bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. Dan selanjutnya, ada manfaat praktis.
Penelitian ini dapat membantu para pelaku pemasaran dalam mengambil kebijakan, khususnya berkenaan tentang e-worm dan brand awareness dalam melakukan kegiatan pemasaran, sehingga penelitian ini mengetahui efektif atau tidak ketika mereka melakukan kegiatan pemasaran, maka dilakukan dengan meningkatkan electronic word of mouth itu tadi dan brand awareness pada kegiatan pemasaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada e-worm. Jadi menurut Sen dan Redman pada tahun 2007, mereka mendefinisikan word of mouth sebagai komunikasi informal pribadi ke pribadi antara komunikator dan penerima mengenai produk, merek, layanan, dan perusahaan. Jadi komunikasi word of mouth ini merupakan sebuah informasi ataupun penyampaian pesan mengenai produk ataupun jasa suatu perusahaan dalam bentuk komentar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produknya. Itu contohnya yaitu adalah kualitas produk, kehandalan, pelayanan, dan lain-lain. Nah, pengalaman di masa lalu ini biasanya dikemukakan dengan sifat dapat bersifat positif maupun negatif. Lalu dengan seiring perkembangannya teknologi dan zaman, kini dunia sudah mengenal dengan nama internet. Nah, dengan hadirnya internet ini juga mempermudah proses komunikasi orang-orang yang bukan hanya dari satu tempat saja, namun juga dapat dari berbagai belahan dunia. Jika dulu informasi dilakukan secara informal, pribadi ke pribadi, nah saat ini informasi tersebut tuh dapat mempengaruhi minat beli konsumen yang disampaikan di forum diskusi online. Nah, bersamaan dengan munculnya atau hadirnya istilah forum diskusi online ini, electronic word of mouth ini juga mulai muncul. Lalu menurut Turau, Thorsen et al. Mengemukakan bahwa electronic word of mouth adalah pernyataan positif ataupun negatif yang dilakukan oleh pelanggan potensial ataupun mantan pelanggan tentang produk ataupun perusahaan yang ditujukan untuk banyak orang ataupun lembaga via internet. Lalu yang selanjutnya itu ada karakteristik yang dimiliki oleh e-worm yang dikemukakan oleh Novak dan Hoffman pada tahun 2003. Nah, jadi yang pertama karakteristiknya adalah dialog yang terjadi dalam konteks elektronik di mana tidak ada pertemuan tatap muka. Lalu yang kedua yaitu komunikasi e-worm tidak bertahan lama ataupun segera hilang, tapi komunikasi e-worm ini tersimpan sebagai referensi bagi orang lain di masa depan. Nah, lalu juga ada karakteristik e-worm yang dikemukakan oleh Hasan pada tahun 2010, di mana karakteristik yang pertama yaitu ada valence, yang kedua itu fokus, yang ketiga itu timing, dan yang keempat yaitu adalah solicitation. Dan yang terakhir yaitu ada interpretation. Nah, lalu yang selanjutnya menurut Yi Suangbu pada tahun 2013, electronic word of mouth dapat dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu e-worm quality, di mana kualitas dilihat dari beberapa aspek-aspek. Nah, yang kedua yaitu adalah e-worm quantity, yang ketiga yaitu adalah sender expertise. Lalu yang kedua, teori yang kedua tinjauan pustaka yang kedua yang digunakan yaitu berkaitan dengan brand awareness. Jadi pengertian brand awareness ini menurut David Acker pada tahun 1997, brand awareness merupakan kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenali ataupun mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu lah. Tujuan umum dari komunikasi pemasaran ini di mana brand awareness ini merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran di mana ketika kebutuhan kategori muncul, yang mana brand tersebut akan muncul dalam ingatan konsumen yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Nah, brand awareness sendiri ini juga memiliki beberapa tingkatan dari yang rendah sampai hingga yang tertinggi. Dari yang rendah yang pertama yaitu unaware brand atau tidak menyadari brand, di mana ini tingkatan paling rendah dalam piramida brand awareness, di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu brand. Lalu yang tingkatan selanjutnya yaitu adalah brand recognition atau pengenalan brand. Nah, di
Tingkatan ini tuh merupakan brand itu muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. Nah, yang ketiga yaitu adalah brand recall. Nah, brand recall ini merupakan pengingatan kembali brand yang dimana dilakukan tanpa bantuan. Lalu yang keempat ataupun puncak tertinggi yaitu adalah top of mind ataupun puncak pikiran. Nah, di top of mind ini itu brand yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen merupakan brand utama dari berbagai brand yang ada dalam satu bidang yang sama. Lalu yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai brand image. Nah, definisi brand image menurut Kotler yaitu persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Jadi, brand image ini sendiri berkaitan dengan kesan yang muncul dalam ingatan konsumen, di mana brand image ini dapat meningkat seiring dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi ataupun memakai brand tersebut. Nah, konsumen akan lebih mudah untuk membeli ataupun memakai sebuah brand terkenal. Lalu, menurut Schiffman dan Kano pada tahun 2008 menyebutkan faktor-faktor pembentuk brand image itu yang pertama yaitu adalah kualitas dan mutu. Lalu yang kedua yaitu dapat dipercaya dan diandalkan. Lalu yang ketiga kegunaan ataupun manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Lalu yang keempat yaitu adalah pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani kebutuhan konsumennya. Lalu yang kelima yaitu resiko yang berkaitan dengan untung dan rugi yang dialami konsumennya. Yang keenam maksud saya yaitu ada harga. Yang terakhir yaitu adalah image yang dimana kesempatan ataupun informasi yang diberikan oleh suatu brand terhadap produk tertentu. Nah, lalu yang selanjutnya menurut Beers dalam Konsupno pada tahun 2006 mengatakan bahwa brand image dapat diukur dengan 3 bagian yaitu brand yaitu citra pembuat, lalu yang kedua yaitu citra pemakai, dan yang ketiga yaitu citra produk. Yang pertama citra pembuat ataupun citra produsen. Jadi citra produsen ini merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat satu barang atau jasa. Lalu yang kedua yaitu ada citra konsumen, di mana sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang ataupun jasa. Lalu yang terakhir yaitu ada citra produk ataupun produk image, yang dimana merupakan suatu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang ataupun jasa. Lalu yang terakhir yaitu tinjauan pustaka mengenai minat beli. Jadi menurut Shimomura pada tahun 2002, minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu objek yang akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Lalu minat beli ini muncul ketika kita akan melakukan pembelian. Nah, jadi minat beli ini akan menjadi motivasi seseorang untuk mengambil keputusan pembelian agar apa yang diinginkannya itu terpenuhi sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Oleh karena itu minat beli ini sangat berhubungan erat dengan perasaan dan emosi seseorang. Jadi bila seseorang merasa senang dan puas akan suatu barang yang dibelinya, maka hal tersebut akan meningkatkan atau memperkuat minat belinya. Nah, begitupun berlaku bagi sebaliknya. Jika seseorang merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya, maka hal tersebut akan menurunkan minat belinya. Lalu selanjutnya, menurut Yi Suang-woo pada tahun 2013, minat beli memiliki dua dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu interest dan juga desire. Lalu di slide selanjutnya itu ada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Tur Ayu Wedayanti dan kawan-kawan dengan judul Peran Brand Image Memediasi Pengaruh Elektronik Word of Mouth dan Brand Image Brand Awareness maksud saya terhadap minat beli.
Nah, jadi dalam penelitian ini, hasil penelitiannya yang pertama yaitu IWOM berpengaruh positif signifikan terhadap brand image, yang kedua yaitu brand image berpengaruh positif signifikan terhadap brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap brand image, yang ketiga yaitu IWOM berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli, yang keempat yaitu brand awareness berpengaruh signifikan terhadap niat beli, yang kelima yaitu brand image berpengaruh signifikan terhadap niat beli, yang keenam yaitu brand image secara positif dan signifikan berperan dalam memediasi pengaruh IWOM terhadap niat beli. Lalu yang terakhir yaitu brand image secara positif dan signifikan berperan dalam memediasi pengaruh brand awareness terhadap niat beli. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Teresia Yonita dan Herlina Budiono dengan judul pengaruh IWOM terhadap brand image dan purchase intention produk Innisfree di Jakarta. Nah, hasil penelitiannya yaitu IWOM berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli. Yang kedua yaitu IWOM berpengaruh signifikan dan positif terhadap citra merek. Lalu yang ketiga yaitu citra merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat beli. Yang keempat yaitu citra merek secara signifikan dan positif memediasi pengaruh IWOM terhadap niat beli. Lalu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devita Agustin Santoso dan kawan-kawan dengan judul pengaruh brand awareness dan brand image terhadap minat beli produk kecantikan Innisfree. Nah, hasil penelitiannya yaitu brand awareness dan brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli produk kecantikan Innisfree. Lalu yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Agatha dan kawan-kawan dengan judul pengaruh brand image dan electronic word of mouth terhadap minat beli konsumen Oriflame di Manado. Nah, hasil penelitian yang dilakukannya yang pertama yaitu brand image dan electronic word of mouth secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Oriflame di Manado. Yang kedua yaitu brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Oriflame di Manado. Yang ketiga yaitu electronic word of mouth secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Oriflame di Manado. Lalu penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Ratih Arta Eliasari dan Putu Gede Sukaatmaja dengan judul pengaruh brand awareness terhadap purchase intention dimediasi oleh perceived quality dan brand loyalty. Nah, hasil penelitian yang dilakukannya yang pertama yaitu brand awareness berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap purchase intention dan brand loyalty. Lalu yang kedua, brand loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Yang ketiga yaitu brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived quality. Yang keempat yaitu perceived quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty dan purchase intention. Yang terakhir yaitu yang kelima maksud saya, brand loyalty mampu memediasi perceived quality terhadap purchase intention. Lalu yang terakhir yaitu perceived quality mampu memediasi brand awareness terhadap purchase intention. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rangka konseptual. Nah, rangka konseptual di sini electronic word of mouth sebagai X1, lalu brand awareness sebagai X2, minat beli sebagai variabel Y dan brand image sebagai variabel Z. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 7 hipotesis yang kami ajukan pada penelitian ini. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah hipotesis penelitian. Jadi berdasarkan kerangka konseptual yang tadi, hipotesis yang diajukan pada penelitian itu yang pertama itu H1, IWOM berpengaruh positif signifikan terhadap brand image skincare something di Jember. Lalu yang kedua yang merupakan brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap brand image skincare something di Jember. Lalu yang ketiga H3 maksud saya, IWOM berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli skincare something di Jember. H4 brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli skincare something di Jember. H5 brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli skincare something di Jember.
6. IWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan brand image sebagai variabel intervening skincare something di Jember. Dan H7. Brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli dengan brand image sebagai variabel intervening skincare something di Jember. Akan mempresentasikan mengenai metode penelitian. Jadi yang pertama adalah rancangan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, rancangan penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu penelitian yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain, menurut Sugiono. Menurut Singaribum dan Effendi, penelitian explanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian explanatory research ini digunakan untuk menguji dua variabel bebas. Yang pertama ada electronic word of mood dan brand awareness, dan variabel intervening yaitu brand image, serta variabel terikat terhadap minat beli. Lalu selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Istijanto, populasi diartikan sebagai keseluruhan anggota yang diteliti. Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah konsumen produk something di Jember yang jumlahnya tidak terbatas. Lalu ada sampel. Sampel menurut Jarwanto dan Subagio adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk menjadi sampel. Dan yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu menentukan dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penelitian ini adalah yang pertama adalah responden adalah konsumen berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Jember, dan pernah membeli serta menggunakan produk dari something. Menurut Sugiono 2010, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kemudian kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili, seperti itu. Bila jumlah populasi dalam penelitian tidak diketahui jumlahnya, maka perhitungan jumlah sampel dapat menggunakan rumus cocoran dalam Suryanto seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut. N adalah jumlah sampel yang diperlukan, Z adalah harga kurva normal untuk simpangan 5% dengan nilai 1,96, P adalah peluang benar 50% sama dengan 0,5, Q adalah peluang salah 50% sama dengan 0,5, dan E adalah tingkat kesalahan sampel atau summary error biasanya 5%. Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung sampel dari populasi yang tak terhingga adalah alfa adalah tingkat kesalahan, alfa sama dengan 5% sama dengan E adalah presensi, A sama dengan 5%, E adalah presensi 10%, Q sama dengan 1 min P sama dengan 10,5, Q sama dengan 1 min 0,5 gitu. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat diketahui sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 96,04 atau dibulatkan menjadi 100 responden. Nah, instrumen dalam penelitian ini dengan membagikan kuesioner kepada konsumen atau produk something di Jember. Lalu ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena datanya berbentuk angka, atau data kualitatif yang dijadikan kuantitatif karena hasil dari jawaban responden nanti akan diolah menggunakan teknik penghitungan atau statistik. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian atau benda.
Lalu selanjutnya adalah identifikasi variabel. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah sifat atribut atau nilai dari objek, orang, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan telah dipilih dan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel dependent, independent, dan intervening. Untuk variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau biasanya disebut dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah minat beli. Lalu variabel independennya atau variabel bebas adalah variabel yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu ada electronic word of mouth dan ada brand awareness. Lalu ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang nantinya mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungan ini menjadi hubungan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen, dan dalam penelitian ini yang menjadi variabel interveningnya adalah brand image, seperti itu. Baik, nama saya Jessica Nadasya Fitri, NIM 1808102011190. Di sini saya akan mencoba presentasi dari rekan saya sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang definisi operasional. Yang pertama ada EWOM atau Electronic Word of Mouth. Definisi dari EWOM sendiri adalah pesan word of mouth yang disampaikan melalui media internet. Dan pesan EWOM ini disampaikan oleh konsumen, baik konsumen potensial, konsumen real, dan mantan konsumen. Untuk indikator dari EWOM sendiri ada 3. Yang pertama ada EWOM quality, yang kedua ada EWOM quantity, dan yang ketiga ada sender's expertise. Kemudian yang kedua ada brand awareness sebagai X2 di sini. Brand awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran. Adanya brand awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Untuk indikator dari brand awareness di sini ada 4. Yang pertama, tertanam dalam benak konsumen tentang brand suatu produk. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga ada aman dan halal, dan yang keempat ada mudah dikenali. Kemudian di sini definisi operasional yang ketiga ada brand image sebagai variabel interveningnya. Brand image adalah asosiasi atau persepsi konsumen berdasarkan ingatan mereka terhadap suatu produk. Indikator dari brand image sendiri di sini ada 5. Yang pertama ada safety, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada quality, yang keempat ada interest, dan yang kelima ada comfort. Dan definisi operasional yang keempat ada minat beli sebagai Y-nya. Minat beli di sini adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Untuk indikatornya di sini ada 2. Yang pertama interest dan yang kedua ada desire. Selanjutnya kita akan beranjak kepada slide berikutnya. Di sini ada metode analisis data. Untuk metode analisis data sendiri, yang pertama ada uji instrumen data. Di sini ada 2, uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri, menurut Nur pada tahun 2011, uji validitas indikator instrumen penelitian bertujuan untuk melihat gambaran tentang kevaliditas setiap indikator instrumen penelitian. Perhitungan uji validitas akan diterapkan pada variabel X1, X2, Z, dan juga Y dengan tingkat validitas yang dapat diukur dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan menggunakan program SPSS versi 25 dengan kriteria sebagai berikut. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut dinyatakan valid. Kemudian apabila R hitung lebih kecil dari R tabel pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian uji instrumen data yang kedua ada uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas sendiri, menurut Sugiono pada tahun 2010 memaparkan bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan skor antara item dalam instrumen penelitian tersebut.
Kemudian slide selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini ada 3, ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Untuk yang pertama, uji normalitas adalah menurut Ghazali pada tahun 2006, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel residualnya memiliki distribusi normal. Jika nilai signifikansi P min value lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, artinya normalitas terpenuhi. Yang kedua ada uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menghitung koefisien korelasi ganda yang kemudian dibandingkan dengan koefisien korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk menguji ketidaksamaan variasi variabel dari hasil keseluruhan pengamatan serta kesalahan yang telah terjadi saat memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih dari variabel independen atau variabel bebas. Apabila koefisien signifikan atau nilai probabilitasnya lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 atau 5%, maka bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada slide terakhir, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis di sini ada 4. Yang pertama ada uji T, yang kedua ada koefisien determinan, yang ketiga ada analisis jalur atau path analysis, yang keempat ada uji Sobel. Untuk uji T atau uji t-test digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidak pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel pada tingkat kesalahan tertentu, yaitu 0,05 atau 5%, atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada koefisien determinan. Koefisien determinan atau R-square atau lambangnya R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen atau variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. Semakin besar nilai R2, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin besar. Begitu pun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada analisis jalur atau path analysis. Yang menurut Nur, analisis jalur merupakan keterkaitan hubungan antara variabel bebas, variabel intervening, dan juga variabel terikat, di mana peneliti mendefinisikan dengan jelas bahwa suatu variabel akan menjadi penyebab variabel lainnya yang bisa disajikan dalam bentuk diagram. Untuk tahapan dari path analysis sendiri, ada yang pertama ada menentukan model dan juga persamaan. Pada penelitian kami, terdapat variabel bebas, variabel intervening, dan juga variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri ada IWOM sebagai X1 dan juga brain awareness sebagai X2. Sedangkan variabel interveningnya adalah brain image dan variabel terikatnya adalah minat beli. Kemudian tahap kedua adalah membuat diagram jalur. Masuk kepada uji hipotesis. Yang keempat, yang terakhir adalah uji Sobel yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel mediasi yaitu brain image. Kita menggunakan Sobel test atau uji Sobel. Pengujian uji Sobel ini dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel pada tahun 1982 dan dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen atau variabel yang dilengkapi X terhadap variabel dependennya yaitu Y melalui variabel interveningnya Z. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kami akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.